Pidginisasi itu kan sebuah proses berbahasa, proses kebahasaan yang umum ditemukan di berbagai daerah, di berbagai penggunaan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, terekam di dalam berbagai media. Nah, pidginisasi ini tidak serta-merta tentu terjadi, karena pidginisasi itu adalah proses menjadi pidgin. Nah, fenomena bahasa pidgin itu hanya ada di dalam situasi kebahasaan yang multilingual, multi kompleks, tetapi juga multi penutur ya, jangan dilupakan. Nah, pidgin ini bisa ditemukan di dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak jarang juga ditemukan di dalam rekaman-rekaman pada masa sekarang, pada masa digital itu bisa saja di dalam rekaman digital atau media-media digital. Nah, di dalam proses menjadi pidgin itu bisa saja kita melakukan kegiatan, misalnya mendigitalkan apa yang pidgin itu. Tetapi seberapa besar pidgin, seberapa besar proses pidginisasi, seberapa lama, itu harus diperhatikan dengan jelas. Ketika kita bicara tentang pidgin, kita harus melepaskan diri dari kepentingan pertimbangan salah benar bentuk-bentuk bahasa atau satuan bahasa, terutama bentuk-bentuk bahasa. Kenapa? Karena ya pidgin itu jelas berbeda dengan bahasa awal. Dua bahasa atau tiga bahasa yang bertemu itu pasti bentuknya berbeda. Nah, bentuk berbeda ini secara normatif sering dianggap sebagai satu penyimpangan, kesalahan. Tapi dalam konteks pidgin kita tidak bisa menyalahkan itu. Kita hanya bisa memetakan, merekam, dan mencari penjelasan mana yang benar. Nah, ketika fenomena pidgin ini bertemu dengan fenomena digitalisasi, kita bisa saja melakukan proses digitalisasi fenomena pidgin itu. Digitalisasi fenomena pidgin itu akan mengawetkan gejala-gejala pidgin, kemudian juga memudahkan para peneliti bahasa untuk memeriksa kembali, dan yang lebih penting adalah dengan digitalisasi itu maka rujuk silang, cross check itu bisa dilakukan oleh berbagai pihak berkali-kali tanpa harus kehilangan atau kekurangan bukti. Lebih awet, lebih permanen, lebih mudah kita jadikan dasar. Nah, penelitian digitalisasi pidgin teks sastra tentang Jawa Timur ini memiliki dua tantangan penting. Yang pertama, apakah benar di dalam sastra pentas Jawa Timuran, misalnya Jigoran, Pekulan, Jigoran itu, kemudian bisa juga itu di dalam pentas Ludruk, pentas Ketoprak, itu betul-betul ada fenomena pidgin. Ini kita harus hati-hati. Bagaimana membatasi pidgin, bagaimana membatasi itu sebenarnya hanya variasi campuran bahasa, alih kode, campur kode, begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendigitalkan itu. Jadi ini dua tugas. Dua tugas itu bisa dikerjakan serempak, bisa juga bertahap. Nah, bentuk-bentuk pidgin atau fenomena pidgin itu terutama pada bentuk-bentuk satuan bahasa. Nah, oleh karena itu fokus perhatian
kajian pitching pada apapun, termasuk pada sastra pentas itu harus fokus pada untuk satuan bahasa. Nah, satuan bahasa apakah yang